Gue yakin, banyak banget di antara kalian yang suka begadang. Entah itu karena nonton drakor sampai lupa waktu, main game sampai subuh, atau bahkan cuma scroll TikTok sampai mata perih. Tapi, tahukah kalian kalau kebiasaan malam hari itu ternyata bisa berpengaruh banget sama kesuksesan kita? Psikolog bilang, ada beberapa kebiasaan malam yang justru bikin kita jadi super malas dan gak produktif. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tuntas 7 kebiasaan malam hari yang bisa bikin kamu susah sukses. So, buat kalian yang penasaran dan pengen hidupnya lebih terarah, tonton video ini sampai habis ya. Oke, siapa di sini yang hobinya rebahan sambil scroll media sosial sampai tengah malam? Pasti banyak kan? Ngaku, gue yakin hampir semua dari kalian pasti pernah ngelakuin ini. Nggak usah malu, ini memang kebiasaan yang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Rasanya tuh kayak ada yang kurang kalau malam-malam belum lihat postingan terbaru teman, belum update status, atau belum nonton video lucu-lucu. Apalagi kalau ada notifikasi yang belum dibuka, rasanya penasaran banget kan? Padahal, kebiasaan ini diam-diam bisa jadi bumerang buat produktivitas kita loh. Kita sering nggak sadar kalau waktu yang kita habiskan buat scroll media sosial, itu sebenarnya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Bayangin deh, kita udah capek-capek kerja seharian, pas malamnya bukannya istirahat yang cukup, malah begadang mantengin layar HP. Akibatnya, tubuh kita nggak dapat waktu yang cukup buat istirahat dan regenerasi. Mata kita dipaksa buat terus bekerja, otak kita juga dipaksa buat mencerna informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat. Ini bisa bikin mata kita lelah dan kepala kita pusing. Alhasil, besok paginya kita bangun dengan badan lemas, mata panda, dan mood yang berantakan. Kita jadi nggak siap buat menghadapi hari yang baru. Bukannya semangat ngejar mimpi, yang ada malah ngantuk dan nggak fokus kerja. Produktivitas kita jadi menurun, dan kita jadi nggak bisa memberikan yang terbaik di tempat kerja. Nah, kalau udah begini, gimana mau sukses? Kita harus mulai sadar dan bijak dalam menggunakan waktu kita, terutama di malam hari. Yuk, mulai sekarang, coba kurangi kebiasaan scroll media sosial sebelum tidur. Kebiasaan buruk kedua yang sering banget kita lakuin, adalah nggak merencanakan hari esok. Kita merasa santai dan berpikir, besok kan masih lama, nanti aja deh dipikirin. Padahal, dengan nggak punya rencana, kita sama aja kayak kapal yang berlayar tanpa tujuan. Kita cuma ngikutin arus, tanpa tahu mau dibawa kemana. Ini bisa bikin kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Coba deh, mulai sekarang biasakan untuk membuat to-do list di malam hari. Ini nggak cuma membantu kita mengatur waktu, tapi juga bikin kita lebih siap menghadapi tantangan esok hari. Tulis semua hal yang ingin kamu capai besok, mulai dari yang paling penting, sampai yang remeh-temeh. Dengan menulisnya, kita jadi lebih terorganisir, dan nggak gampang lupa. Dengan begitu, kita jadi punya gambaran jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan bisa memprioritaskan kegiatan yang lebih penting. Kita juga bisa menghindari perasaan kewalahan, karena semua sudah terencana. Nggak cuma itu, punya rencana juga bisa bikin kita lebih termotivasi dan fokus dalam menjalani hari. Kita jadi lebih produktif, dan bisa mencapai lebih banyak hal. Kita jadi tahu apa yang harus dikejar, dan nggak gampang terdistraksi dengan hal-hal yang nggak penting. Fokus kita jadi lebih tajam, dan kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Ingat, guys, waktu itu berharga banget. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya dengan hidup tanpa rencana yang jelas. Setiap detik yang kita habiskan dengan bijak bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jadi, yuk mulai sekarang, biasakan merencanakan hari esok. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih terarah dan penuh makna. Siapa yang suka ngerasa waktu berjalan cepat banget pas lagi nonton TV? Rasanya baru sebentar duduk, tahu-tahu udah berjam-jam berlalu. Tahu-tahu udah jam 12 malam aja. Padahal niatnya cuma mau nonton satu episode aja. Nonton TV emang bisa jadi hiburan yang menyenangkan setelah seharian beraktivitas. Apalagi kalau acaranya seru dan bikin ketawa. Tapi, kalau keseringan dan kebablasan, bisa-bisa kita jadi lupa waktu dan mengorbankan waktu tidur yang berharga. Tidur di sofa dengan TV masih menyala bukanlah kebiasaan yang baik. Padahal, tidur yang cukup itu penting banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Tidur yang berkualitas membantu tubuh kita pulih dan siap menghadapi hari berikutnya.
Kurang tidur bisa bikin kita gampang capek, susah konsentrasi, dan gampang emosi. Di tempat kerja, kita jadi kurang produktif dan sering merasa lelah. Nggak cuma itu, nonton TV terlalu lama juga bisa bikin mata kita lelah dan memicu insomnia. Mata yang terus-terusan terpapar layar bisa jadi kering dan iritasi. Jadi mulai sekarang, coba deh batasi waktu nonton TV di malam hari. Matikan TV sebelum tidur dan berikan waktu untuk tubuh kita beristirahat dengan baik. Lebih baik gunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, belajar hal baru, atau mengembangkan hobi yang kita sukai, atau sekadar ngobrol santai sama keluarga. Interaksi langsung dengan orang-orang terdekat bisa mempererat hubungan dan memberikan kebahagiaan yang lebih nyata. Pernah dengar ungkapan perut kenyang, tidur pun tenang? Eits, tunggu dulu. Ungkapan itu nggak sepenuhnya benar loh. Makan makanan berat sebelum tidur justru bisa mengganggu kualitas tidur kita. Ketika kita makan terlalu dekat dengan waktu tidur, sistem pencernaan kita dipaksa untuk bekerja keras saat seharusnya beristirahat. Akibatnya, kita jadi susah tidur nggak nyenyak, dan sering terbangun di malam hari. Nggak cuma itu, makan berat sebelum tidur juga bisa meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk makan malam setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Pilihlah menu makan malam yang ringan dan sehat, seperti sup sayuran, salad buah, atau susu hangat. Chapter 5. Setelah seharian beraktivitas, badan kita pasti terasa lengket dan kotor. Nah, membersihkan diri sebelum tidur itu penting banget untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Dengan mandi air hangat, kita bisa membersihkan kotoran dan keringat yang menempel di kulit. Nggak cuma itu, mandi air hangat juga bisa membantu merilekskan otot-otot yang tegang dan membuat tidur lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa untuk menggosok gigi sebelum tidur. Sisa makanan yang tertinggal di gigi bisa menjadi sarang bakteri yang menyebabkan bau mulut dan masalah gigi lainnya. Membersihkan diri sebelum tidur mungkin terlihat sepele, tapi efeknya besar banget buat kesehatan dan kualitas tidur kita. Chapter 6. Pernah nggak sih, kalian merasa susah tidur karena pikiran masih dipenuhi dengan berbagai masalah dan kekhawatiran? Nah, disinilah pentingnya memiliki rutinitas malam yang menenangkan. Melakukan rutinitas yang sama setiap malam sebelum tidur bisa memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk merilekskan pikiran dan tubuh sebelum tidur. Misalnya membaca buku, meditasi, yoga, atau mendengarkan musik klasik. Pilihlah kegiatan yang paling kamu sukai dan buat kamu merasa tenang. Dengan begitu, kamu bisa tidur dengan lebih mudah, dan bangun dengan perasaan segar dan siap menghadapi hari esok. Chapter 7. Ini dia, kebiasaan buruk terakhir yang sering banget kita sepelekan, tidur terlalu larut. Mungkin kita merasa masih punya banyak energi di malam hari dan berpikir, tidur jam 12 malam kan, masih oke-oke aja. Padahal kebiasaan begadang ini bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kita loh. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur bangun kita. Ketika kita sering tidur terlalu larut, ritme sirkadian kita jadi kacau, dan tubuh kita nggak bisa beristirahat dengan optimal. Akibatnya, kita jadi gampang capek di siang hari, susah konsentrasi, dan lebih rentan terhadap penyakit. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya, termasuk di akhir pekan. Nah, itu dia 7 kebiasaan malam hari yang diam-diam bisa ngehambat kesuksesan kita. Gimana guys? Merasa tertampar nggak? Sama, gue juga. Ternyata kebiasaan-kebiasaan sepele yang sering kita lakuin itu bisa berpengaruh besar sama produktivitas dan kualitas hidup kita. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama perbaiki kebiasaan malam kita, dan mulai hidup lebih sehat dan produktif.